Waktu saya melihat kabinet itu, bukan soal 109 orangnya itu, yang antara menteri dan wamen itu. Totalnya kan berapa? 109 orang. Yang saya menarik buat saya itu adalah struktur yang terbangun itu yang kemudian membuat itu jadi banyak itu. Makanya saya nggak tertarik ke 109 orangnya itu. Tapi struktur apa ini sebenarnya bangun? Waktu saya gambar dan lihat apa yang terlihat, itu labirin. Kalau labirin itu biasanya, nah ini Bang Sayuti di aspek spiritual itu bisa banyak jelaskan. Kalau orang yang niatnya baik, bersih, masuk ke labirin itu akan masuk ke titik pusat. Tapi kalau niatnya jelek, masuk ke labirin, dia tersesat. Bahkan keluar pun nggak bisa, padahal masuk bisa, tapi nggak bisa keluar. Itu kalau prasangka baik saya ke beliau, saya pernah berhubungan dengan beliau tuh beberapa kali ngobrol ya. Saya rasa nggak mungkin beliau mengkhianati bangsa ini, gitu ya. Jadi saya masih punya harapan besar menunggu reshuffle kabinet. Mudah-mudahan ada yang datang dari sini beberapa, dan mudah-mudahan mungkin paman saya masuk lagi, jangan-jangan. Nah kalau Pak Mahfud masuk mungkin agak beda gitu. Bang Said Didu misalnya masuk agak beda. Baik, terima kasih Bang Refli, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bahwa temanya itu adalah ada apa Prabowo, bukan siapa sesungguhnya Prabowo gitu. Karena memang ini penting. Jadi kita tidak membicarakan personnya, tapi bagaimana menempatkan Prabowo dalam konteks dinamika global maupun regional dan nasional saat ini, karena ini semua berkaitan. Maka dari itu ketika kita bicara dalam konteks tema yang kita sederhanakan tentang ada apa dengan Prabowo, sebetulnya kita nggak bisa bicara tentang Prabowo hari ini atau 2014 dan 2019 saja, tapi kita harus melihat dalam satu tarikan napas dengan peristiwa 98 ketika Pak Harto lengser. Kelemahan kita bukan hanya di masyarakat awam, tapi di masyarakat elit di berbagai lapisan sering menganggap enteng konstelasi global apa yang sedang berlangsung di luar, sehingga kita seringkali tidak menyadari adanya efek yang namanya disruption ya. Jadi disruption itu tidak dengan sengaja ingin melakukan perubahan drastis, tapi ada saat dia menciptakan kondisi ketika kemudian tanpa disadari itu ngefek gitu. Jadi gampangannya gini, kalau Anda sekarang ke Gambir, ke stasiun-stasiun terkemuka di berbagai kota, dulu kan kalau nggak calo, copet, begal gitu. Sekarang bersih gitu. Apa karena pemerintah serius membasmi itu? Tidak. Tapi itu efek disruption dari teknologi. Ketika kita misalnya bisa memesan kereta dengan apa namanya online atau Traveloka kalau segala macam itu hilang udah gitu. Nah, cuma di dalam konteks politik ini yang seringkali diabaikan, tahu-tahu kita jadi korban gitu kan. Menjelang Pak Harto lengser, apa yang terjadi dalam konstelasi global? Kita nggak usah melihat dalam arti politik internasional ya, karena itu memang mungkin yang khusus mengkaji hubungan internasional. Tapi tren global kan nggak hanya politik, even pergeseran budaya, cara pandang yang sifatnya punya dampak sosiologis itu bisa berubah. Nah, apa yang terjadi di dalam konstelasi global antara naiknya Margaret Thatcher di akhir tahun 70-an di Inggris dengan Ronald Reagan di awal 80-an. Di antara tahun 72 ini ada yang
perhatian, walaupun Anda ada yang di ekonomi, di bidang-bidang sosial ekonomi, tidak menganggap penting adanya suatu gerakan dari para lawyer, pengacara-pengacara yang sebetulnya dia itu seakan-akan mewakili masyarakat sipil, tapi sedang mengkondisikan korporasi-korporasi besar dunia, terutama yang beroperasi di Amerika, baik di minyak, di tambang batu bara, di mineral, itu melalui lawyer-lawyer itu membangun satu rekomendasi, advokasi supaya CEO perusahaan itu berhak ikut terlibat dalam proses politik. Nah itu kan orang nggak menganggap itu penting toh. Tapi apa yang sebenarnya implikasi kemudian lebih jauh? Korporasi-korporasi yang sejak zaman Roosevelt itu dipagari untuk tidak ikut cawe-cawe atau jangankan membuat undang-undang atau memaksakan produk undang-undang yang menguntungkan korporasi ya. Bahkan untuk kelompok penekan pun oleh Roosevelt kan dipagari betul. Karena banyak elemen-elemen kiri di era itu kayak Paul Prebys dan sebagainya itu menjadi penasihat-penasihat penting dari Roosevelt. Jadi korporasi, even Rockefeller pun agak terbendung di situ pengaruhnya. Nah, tapi di era Reagan dan Thatcher itu ada titik balik sebetulnya. Yang sudah dipupuk oleh para lawyer itu tahun 72 membentuk kondisi di mana lahir peraturan-peraturan baru, undang-undang baru yang intinya itu korporasi itu yang tadinya dipagerin, dilokalisasi, dilepaskan, termasuk ke politik gitu. Nah, itu yang kemudian titik puncaknya itu adalah naiknya Thatcher akhir 70-an dan Reagan 80-an. Loh, apa hubungannya sama negara kita yang pada waktu itu masih di era Pak Harto? Nah, Pak Harto pun tidak ngeh betapa gerak-gerak IMF, Bank Dunia yang terkait dengan Washington Consensus, menekan Pak Harto untuk privatisasi BUMN, ya kan? Menekan Pak Harto mencabut subsidi-subsidi pro rakyat seperti kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial. Harus dicabut. Privatisasi BUMN dan yang paling parah liberalisasi sektor keuangan dan perbankan. Itu hanya dilihat sebagai simptom nafsu dari negara besar untuk mendikte. Padahal di balik itu ada satu larva yang lebih kuat tekanannya, itu korporasi itu berpolitik sekarang. Nah, karena korporasi berpolitik, dia bukan hanya bisa mendesakkan perubahan undang-undang yang tadinya pro rakyat jadi pro konglomerasi atau korporasi, tapi dia juga bisa menciptakan mekanisme pengkaderan agen-agen yang mewakili kepentingan korporasi itu atau VOC gaya baru itu. Nah, inilah tragedi dan ironi ketika Pak Harto lengser. Yang seharusnya itu momentum rekonstruksi nasional justru jadi pintu pembuka arus globalisasi yang sebetulnya di balik itu adalah imperialisme dan kolonialisme ekonomi masuk gitu. Nah, jadi mekanisme yang terbangun dalam sistem politik pasca reformasi harus merekrut kader-kader yang sesuai dengan skema ini, skema global ini. Kapitalisme berbasis korporasi multinasional, gampangannya gitulah. Di minyak, di perbankan, di tambang batu bara. Anda tahu, begitu Pak Harto lengser, Habibie naik, dibentuk BPPN, betul tidak? Dan apa yang terjadi di BPPN? Hanya 2 bank asing yang menjoki skema itu, Citibank Amerika, Standard Chartered Bank Inggris, cuman 2 itu. Tapi di situ melibatkan perusahaan-perusahaan korporasi itu tumplek di dalam kepentingan itu melalui pintu masuk yang namanya BPPN itu. Soal pilot apa itu kan teknis ekonomi, tapi intinya penguasaan. Nah, tapi itu kan waktu itu belum ada pemilu yang pertama ya. Masih era transisi. Nah, begitu pemilu pertama, itu cilakanya justru konsolidasi dari bagaimana visi misi korporasi dan strategi itu jadi jabaran sistem, yaitu apa? Undang-undang.
Jadi kalau kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 2002 atau amandemen 4 kali itu produk sistem yang suitable atau cocok dengan skim itu. Nah, yang kita luput dari perhatian itu konfigurasi yang terbangun di DPR maupun di eksekutif juga itu. Gitu. Nah, untuk latar belakang cukup sekian sampai di situ. Sekarang langsung lompat ke Prabowo. Pidato Pak Prabowo di DPR, di MPR ya, buat saya surprise. Pertama, bicara beliau tentang perlunya swasembada energi dan pangan. Nah, ini menjawab tadi pertanyaan yang menggelisahkan dari Bang Sayuti tadi, mana kontraskema? Sebetulnya itu kontraskema. Yang jadi persoalan, nah ini, kalau kembali ke tema ada apa dengan Prabowo, harusnya pertanyaan yang lebih penting, jabaran dari ini apa? Konfigurasi dan formasi politik apa yang dibangun Prabowo pasca dari pidato itu? Baik kabinet, formasi di MPR DPR, dan di dalam jalur-jalur yang kemudian kita lihat baikannya di kabinet dan sebagainya. Nah, merah putih tiba-tiba jadi abu-abu. Ini yang jadi masalah. Kalau saya lihat di dalam konfigurasi dan formasi yang terbangun di dalam kabinet itu. Waktu saya melihat kabinet itu, bukan soal 109 orangnya itu, yang antara menteri dan wamen itu ya. Totalnya kan berapa? 109 orang. Yang saya menarik buat saya itu adalah struktur yang terbangun itu yang kemudian membuat itu jadi banyak itu. Makanya saya nggak tertarik ke 109 orangnya itu. Tapi struktur apa ini sebenarnya bangun? Waktu saya gambar dan lihat apa yang terlihat? Itu labirin. Kalau labirin itu biasanya, nah ini Bang Sayuti di aspek spiritual bisa banyak jelaskan. Kalau orang yang niatnya baik, bersih, masuk ke labirin itu akan masuk ke titik pusat. Tapi kalau niatnya jelek, masuk ke labirin, dia tersesat, bahkan keluar pun nggak bisa. Padahal masuk bisa, tapi nggak bisa keluar. Nah, ini jadi pertanyaan, gagasan Prabowo itu apa sebetulnya? Ketika membentuk penstrukturan di kabinet yang berakibat 109 orang itu. Jadi saya nggak mau tertarik dengan isu yang berkembang, wah kabinet gemuk, kabinet gemoy, nggak penting gitu. Yang jadi penting strukturisasi itu apa gagasannya gitu. Karena ini akan menjawab konfigurasi tadi. Sebab tanpa konfigurasi dan formasi politik yang suitable dengan pidato di MPR itu akan jadi retorika dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, tapi spirit kita saya nangkap dan saya mengapresiasi bahwa prinsip dasarnya kan ini self kritik dan berharap Prabowo mau berbuat yang terbaik kan gitu. Nah, karena itu saya akan kembali kepada persoalan karena mengawalinya dengan soal konstelasi global. Maka juga saya ingin mengakhiri dengan manuver Prabowo terkait perkembangan global sekarang ini. Sebetulnya menarik. Sebelum beliau dilantik, coba apa yang perhatikan secara jeli, baca media aja, koran online berita. Dia nggak ke arah negara-negara barat, tapi ke Cina dan Rusia. Walaupun ada beberapa kayak Korsel, Jepang itu, tapi intinya kan dua itu. Yang kedua, begitu dilantik, Menteri Luar Negeri Sugiono dikirim kemana? Kasan. Apa yang terjadi di Kasan? Itu pertemuan BRICS. Blok ekonomi perdagangan yang ide dasarnya adalah walaupun awalnya itu ide Putin dan Jinping, tapi intinya adalah ingin membuat satu, kalaupun ini pertarungan hegemonik, ini hegemoni alternatif gitu. Di luar yang skim Barat dan Amerika yang pada dasarnya ini pemain-pemain lama atau aktor-aktor lama. Kalau Bung Karno bilang the old established forces, kekuatan-kekuatan lama yang sebetulnya udah lapuk gitu. Nah, ini inti dari BRICS walaupun Rusia, Cina, sebetulnya ini kan global south. Konfigurasi negara-negara selatan
negara berkembang yang aspirasinya jelas bertabrakan dengan skim yang saya gambarkan di awal tadi, kapitalisme global berbasis korporasi. Nah, ini yang menarik itu dan mengajukan keanggotaan aktif full member dari anggota BRICS. Ini satu langkah yang sebetulnya yang menarik di sini bukan langkah ke BRICS-nya itu. Ada pemikiran penting di sini. Pertama, kalaupun di Indonesia, dan ini Bu Prabowo kan berkali-kali menekankan ya, kita tidak boleh terseret ke dalam pusaran pertarungan konflik global antara, ya maksudnya Amerika Cina dalam arti yang sederhana. Tapi apa yang mau dikatakan di situ? Berarti perekatnya apa? Global South, negara berkembang. Nah, apakah Prabowo mau memainkan peran di situ? Itu yang kita lihat. Tapi yang jelas faktanya adalah di Peru, di saat Prabowo sudah sekarang ada di Cina hari ini, itu adalah KTT G20. Di Indonesia memang mantan tuan rumah tahun kemarin. Kedua, di Brasil, konferensi APEC. Ini satu konstelasi yang menarik. Di saat Indo-Pasifik dibangun sekarang ini, tujuan Barat kan memecah belah negara-negara Asia Pasifik yang 24 negara anggota Forum Ekonomi Asia Pasifik itu. Nah, apakah Prabowo bermain di situ? Ini juga menarik untuk kita cermati. Tapi saya mau nutup pandangan singkat saya ini adalah memang jalan Prabowo masih cukup terjal. Tapi intinya yang kita perlu pertajam di sini, kalau memang konsisten dengan ada apa ini, mana konfigurasi dan formasi politik yang kau bangun pasca pidato DPR MPR itu. Sebab pada intinya Prabowo akan diuji oleh sejarah oleh 3 hal. Visi misinya, dan itu pasti kebangsaan dong secara nasional, strategi nasionalnya, baru rancang bangun sistemnya. Nah, memang ini masih terlalu awal karena ini baru belum 100 hari ya. Tapi kan nanti akan kelihatan, termasuk apakah ada undang-undang yang harus direvisi atau malah undang-undang baru. Nah, itu yang harus perhatikan. Jadi supaya tidak lagi semata-mata buang-buang energi atau menguras energi ke soal fufu-fafa semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget ya, masuk ke ruangan ini saya kira sudah anti Pak Prabowo semua gitu. Ternyata hatinya masih Prabowo semua. Saya karena orang IT, saya mungkin sedikit mewakili Pak Menteri Roy Suryo karena tadi kan tidak membawakan soal IT ya. Saya kebetulan satu tim di banyak hal dengan Pak Roy Suryo, saya panggilnya Mas Menteri ya. Beliau ini kan salah satu menteri termuda di masanya, jadi saya panggil Mas Menteri sampai hari ini. Mudah-mudahan segera jadi menteri ya, nanti reshuffle ya. Nah, ini di ruangan ini saya rasa banyak yang pantas jadi menteri. Dari yang tadi awal, yang pembicara awal, termasuk Bang Refli, Pak Said Didu gitu ya. Saya rasa di top of mind Pak Prabowo tuh ada nama-nama ini gitu. Cuma kondisi saat ini mungkin masih sulit gitu. Ya, doa. Ya, kita ngirim sebanyak-banyaknya gitu ya. Ada tadi, sudah pulang. Prinsipnya gini, kita pernah punya Menteri Kominfo kemarin, ternyata kasus ya. Semuanya berkasus ternyata gitu. Tapi saya bisa membayangkan posisi Pak Prabowo itu bagaimana menyeimbangkan. Dari sudut IT, ibarat saya punya laptop itu sudah banyak virusnya. Ketika mau install antivirus saja sudah susah. Pernah ya ada yang laptopnya kemasukan virus, pernah ya? Itu ada trojan kadang ketika kita online ada yang menawarkan install aplikasi, katanya di dalam laptop kita ada virus, sehingga kita harus mendownload itu gitu. Nah, Pak Prabowo itu ibaratnya sekarang bekerja dalam laptop yang sudah banyak virusnya, dan aplikasi-aplikasi yang dijalankan di situ nggak sesuai dengan spek
gitu, nggak sesuai dengan spek. Sekarang gini, mungkin ada yang punya iPhone, ada yang punya Android ya. Kalau aplikasi APK itu cocoknya kan di Android, diinstal di iPhone nggak cocok. Nah, apa yang disebut di iPhone itu kan iOS, kalau di Android itu yang di Samsung dan lain-lain itu Android ya. Aplikasi Apple diinstal di Android nggak cocok. Aplikasi Android diinstal di Apple juga nggak bisa. Nah, itu namanya operating system. Apa yang dipidatokan Pak Prabowo pada saat pelantikan itu adalah operating system. Sedangkan menteri yang dilantik itu adalah aplikasi yang dijalankan di atas operating system itu. Bisa kompatibel, bisa tidak. Gitu ya. Kalau saya install aplikasi game dalam satu platform atau dalam satu hardware yang hanya RAM-nya 4 giga, itu nggak bakal jalan hari ini. Gitu. Terus kenapa dipaksakan misalnya? Ya tadi itu sudah install di dalam, sudah ada. Gitu. Jadi kita tuh seperti memberikan Pak Prabowo sebuah laptopnya sudah diisi dengan berbagai program, sudah banyak trojannya, sudah banyak virusnya. Mau install antivirus saja sulitnya minta ampun. Tapi itu bisa sebenarnya kalau ada antivirus yang memang canggih dan memang dia memang antivirus, bukan pembuat virus. Bukan pembuat virus yang membuat antivirus gitu. Caranya memang harus yang license. Kalau bicara misalnya penegakan hukum, ya kasih ke yang ngerti hukum. Mau mengatur Kominfo, kasih ke yang ngerti Kominfo. Di sini ada Pak Menteri, calon Pak Menteri kan. Yang ngerti gitu loh. Jadi dari urusan bagaimana tingkatan user sampai tingkatan hackernya tuh paham gitu. Ada orang yang cuma paham di tingkat user, dia nggak ngerti di belakangnya diceritain apa aja oleh yang dibilang ahli itu dia percaya. Oh sudah dihapus katanya, sudah dicegah semua situs judol misalnya, judi online. Menurut cerita seperti itu dia percaya karena dia nggak ngerti tinggal hackingnya, tingkat aras paling bawah atau paling atasnya gitu. Jadi kalau dalam programming aras paling bawah tuh justru paling tinggi gitu. Tapi untuk bahasa umum itu paling atas gitu. Jadi seorang menteri itu harus ngerti semuanya. Kalau bicara hukum tata negara misalnya Bang Refli, kalau tiba-tiba dikasih ke Bang Edi walaupun narasinya sama, bakalan banyak perkeliruannya. Tapi kalau bicara cara dakwah, cara jurnalistik, kasih ke Bang Edi gitu. Walaupun Bang Refli juga bisa kan jurnalistik kan, tapi pasti ada keahlian-keahlian. Nah di sini Pak Prabowo menurut saya memang dalam susunan menteri masih mengkhawatirkan gitu. Nah jadi kalau diibaratkan dalam sistem IT itu tidak kompatibel antara operating system dengan hardware-nya dengan aplikasinya gitu. Nah operating system Pak Prabowo ini kan operating system UUD 45 versi tahun 1945. Tapi pelaku-pelakunya itu kompatibelnya dengan Undang-Undang Dasar 2002 atau 2024 yang kemarin setelah dirusak oleh MK gitu ya. Jadi ini semua menurut saya dalam kesadaran Pak Prabowo. Jadi kita masih mendoakan semoga Pak Prabowo tahu caranya memberantas virus-virus ini. Kalau dalam logika antivirus sebenarnya virus itu bisa dikarantina supaya ketika dibuka langsung dicegah. Ketika dia bekerja langsung dicegah. Itu antivirus dalam sistem karantina yang bisa dijalankan di sistem antivirus. Tapi mendapatkan antivirus itu memang harus betul. Gak bisa hanya download sembarangan dari link yang gak jelas gitu ya, atau yang bajakan gitu. Nah yang proper saya kira banyak di negeri ini yang paham gitu ya. Dan saya rasa kalau lihat di struktur pilkada di bawah sebenarnya masyarakat itu tidak sefufu-fafa kemarin sebetulnya. Jadi sekarang di bawah itu nggak ada tuh yang bawa-bawa nama fufu-fafa untuk menang, gitu. Artinya kemarin itu murni mungkin pragmatis gitu ya. Mungkin Pak Prabowo pun menilai oh ini cara satu-satunya untuk menang gitu. Itu kalau prasangka baik saya ke beliau, saya pernah berhubungan dengan beliau tuh beberapa kali ngobrol ya. Saya rasa nggak mungkin beliau mengkhianati bangsa ini gitu ya.
Jadi saya masih punya harapan besar menunggu reshuffle kabinet. Mudah-mudahan ada yang datang dari sini beberapa, dan mudah-mudahan mungkin paman saya masuk lagi, jangan-jangan. Nah kalau Pak Mahfud masuk mungkin agak beda gitu. Bang Said Didu misalnya masuk agak beda. Mungkin Menkumham dikasih ke Bang Refli juga akan beda banget gitu. Nanti untuk lembaga kepresidenan Bang Edi aja yang pegang. Gitu. Jadi banyak orang hebat di sini, bahkan 2014 2019, dan itu jauh lebih ideologis daripada yang sekarang ada di lingkaran sana gitu. Yang di lingkaran sana saya rasa Pak Prabowo juga mengukur gitu ya, masih bisa dikendalikan apa tidak, tergantung sistem antivirus Pak Prabowo yang diinstal saat ini seperti apa. Memang paling aman install ulang Windows-nya kalau yang pakai Windows. Itu saja dari saya sudut pandang operating system dari hardware dalam sistem IT. Jadi Pak Prabowo tinggal cari antivirus yang baik supaya tahu kalau ada yang mencoba melakukan pengrusakan sistem gitu ya, itu langsung auto detect gitu. Termasuk tadi saya keluar negeri tapi hubungi saya langsung. Nah itu kan termasuk salah satu jurus dari antivirus. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Refli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.